Shalom, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur pada saat malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, sujud dalam setiap proses kehidupan kita. Hari-hari yang sudah kita lalui, kita sangat bersyukur hari ini kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan duduk diam dalam firman Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari kita akan masuk doa kita saat malam hari ini. Kita undang Roh Kudus mengurapi kita pribadi lepas pribadi, agar kita bersatu hati dimanapun kita berada. Jarak tidak sama-sama, tetapi kita yakin percaya Tuhan mengurapi kita, menyertai kehidupan kita. Kita satu hati dalam menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus. Haleluya. Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Luar biasa Engkau Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur punya Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur menjadi umat pilihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami mau siap, kami mau duduk diam dengan firman-Mu. Bapa, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi kami Tuhan yang mendengar firman-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kehidupannya Tuhan, agar semakin layak untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Agar apapun yang menjadi Tuhan izinkan penyampaian saat malam hari ini Tuhan Yesus, menguatkan kami, meneguhkan kami setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siap dengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan baik yang mau menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam dan selamat kita kembali berkumpul di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Meskipun sidang jemaat ada di rumah masing-masing dan saya ada di tempat ini, tapi satu hal, ketika kita rindu untuk bersekutu dengan Dia, hadiratnya melawat kita. Hadirat Tuhan melawat saya beserta dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, dan hadirat Tuhan juga akan melawat setiap jemaat yang rindu akan lawatan Tuhan. Puji nama Tuhan. Masa-masa sekarang adalah masa yang sukar. Ada banyak hal, masalah yang terjadi di sekitar kita. Sudah hampir 4 bulan lamanya kita tidak bisa bersekutu bersama-sama. Kita tidak bebas untuk melakukan segala hal. Tapi kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang mampu untuk menolong kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah menantikan Tuhan atau berharap kepada Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di Yesaya 40 ayat yang ke-29 dan 31. Yesaya 40 ayat yang ke-29 dan 31 demikian bunyinya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa tanpa kekuatan dan pertolongan Tuhan kita tidak mampu. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Besok, bahkan 1 jam di depan kita tidak tahu. Tetapi kita memiliki Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengerti segala keadaan. Dan Dia mampu untuk menolong kita di tengah permasalahan kehidupan yang kita alami. Firman Allah katakan bahwa dijanjikan kekuatan baru untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Dia mampu untuk memberikan kekuatan baru kepada kita. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang maha kuasa. Yang kedua,
Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi persoalan-persoalan. Bagaikan Raja Wali yang naik ke langit. Dikatakan bahwa dia akan memampukan kita untuk mengatasi segala persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami. Itu adalah janji yang kedua. Dan janji yang ketiga yaitu kesanggupan untuk berlari secara rohani. Tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Luar biasa sekali. Itu adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang mau berharap kepada Dia. Kita mempercayakan kehidupan kita kepada Dia, dan Dia adalah penolong kita satu-satunya yang luar biasa atas hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima, di situ mengatakan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena apa? Karena iman kita. Karena kita percaya kepada Dia. Sementara kita menantikan keselamatan yang sudah disediakan oleh Dia. Dan bukan itu saja, tetapi dinyatakan pada zaman akhir. Jadi ada 3 jaminan orang percaya. Yang pertama yaitu orang percaya dipelihara oleh Dia. Yang kedua adalah orang percaya dilindungi oleh kuasa Allah. Karena iman orang percaya itu maka dia selamat. Dan janji yang ketiga yaitu orang percaya memperoleh warisan di surga, yaitu keselamatan jiwanya. Ada kehidupan kekal yang akan diberikan oleh orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dan mari kita lihat contoh di dalam kehidupan Elia. Ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia mengalami ketidakberdayaan, tangan kuasa Allah mampu menolong dia. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 dan sampai 19, di situ diceritakan tentang Elia. Elia artinya adalah Yahweh atau Allah. Dia adalah seorang manusia biasa, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dia manusia biasa seperti kita. Dia memiliki keterbatasan dan dia tidak mampu untuk membuat hujan atau membuat kering dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan itu tidak turun selama 3 tahun 6 bulan lamanya. Lalu ia berdoa pula dan minta langit untuk menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan selalu kabulkan. Karena dia beriman dan percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Elia dipelihara Tuhan di sungai Kerit, sebelah timurnya sungai Yordan. Dia minum dari sungai itu, dan Tuhan mengirimkan roti dan daging melalui burung gagak setiap pagi dan petang. Nah, setelah sungai itu kering, karena tidak ada hujan lagi, Tuhan suruh dia tinggal di seorang janda Sarfat. Ketika dia ada di sana, dia menghidupkan anak janda yang mati karena sakit di dalam 1 Raja-Raja 17. Dan ketika 3,5 tahun mengalami kekeringan itu, dia minta Ahab untuk mengumpulkan 450 nabi Baal untuk membuktikan siapa Tuhan yang hidup. Dan dia meminta api dari Allah, dan Allah mengirimkan api dari surga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Elia sama juga seperti kita, karena dia berharap kepada Tuhan yang hidup. Kita juga berharap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita berharap sungguh-sungguh kepada Dia, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan menepati janjinya dan Dia akan selalu tolong kita. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, ketika aku di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kita mengalami kesesakan hidup, kita harus berseru kepada Tuhan. Jangan sampai kita lemah dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai penderitaan yang kita alami itu akhirnya menggerogoti iman kita, sehingga kita tidak berharap kepada Tuhan lagi. Dan kita berharap kepada orang-orang, bahkan kepada segala dunia ini, dan kita tinggalkan Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Janganlah tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, kita menjadi tidak beriman kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, pada masa kesesakan, ada kalanya kesesakan dan kesusahan itu akan datang kepada kita di dalam hidup ini. Kita harus kuat di dalam Tuhan, memandang Dia sebagai perlindungan kita, yakin bahwa janjinya itu iya dan amin. Kolose 1 ayat yang ke-11, firman Allah mengatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Oleh sebab itu, di tengah permasalahan kehidupan yang kita alami saat ini, ketika kita menghadapi permasalahan juga di dalam gereja kita, kekuatan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Jaminan yang mampu menolong kita di tengah permasalahan dan kesesakan itu. Yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan. Dan kita sabar menanti janjinya Tuhan. Dan kita yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Dan Dia pasti akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita dan tepat pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa-masa sekarang adalah masa yang sukar. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup. Ketika kita benar-benar dalam kondisi yang limit, yang nol, ada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan mampu. Yang nol dan Dia adalah 1 menjadi 10. Angka yang luar biasa, sempurna ketika kita berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan akan tolong kita semuanya dan memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Janjinya iya dan amin. Berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Tepat pada waktunya Dia akan dengar doa kita dan tolong kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Amin, haleluya.
Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kita. Dia mengetahui setiap kesesakan kita. Tetapi kasih-Nya itu yang akan melawat kehidupan kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan menolong kita. Ketika kita sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita mengharapkan dan mengandalkan Dia. Ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, janji-Nya tidak berubah. Dia akan tolong kita. Dia akan tolong kita. Dia akan tolong saudara-saudara semuanya. Nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Kasih yang luar biasa itu yang akan melawat setiap kehidupan kita. Di tengah permasalahan gelombang yang kita hadapi saat ini, dan kita tidak mampu untuk mengatasinya, tangan Tuhan mampu untuk menolong saudara dan saya. Dia mampu memberikan mujizat-Nya atas kehidupan kita ketika kita andalkan Dia. Oh, haleluya, haleluya. Puji bagi-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan dan andalan kami Tuhan. Di tengah permasalahan kehidupan yang kami alami, di tengah permasalahan anak-anak-Mu dan kami tidak mampu untuk menanggulanginya. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami mampu untuk mengatasi persoalan ini. Seperti Raja Wali yang naik ke atas. Kami kuat Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau. Haleluya. Ya lama-lama yang sigi, ya lama yang Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu tidak berubah Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami memuji Engkau. Haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kami menyembah Engkau. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, ketika kami bersalah kepada Engkau. Tanpa kami sadari Tuhan, kami mungkin bersalah kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami, layakkan kami, layakkan kami. Supaya kami berkenan kepada Engkau. Supaya Engkau dengar doa kami dan jawab kami Tuhan. Supaya kami boleh menang di dalam mengatasi persoalan hidup ini. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Engkau. Supaya kami juga boleh menjadi pewaris kerajaan surga.
Karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena andalan kami satu-satunya hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Kuasai hidup kami Roh Kudus, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Puji nama-Mu. Kita nyanyikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin, haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh diteguhkan bahwa pengharapan kami ketika kami menyerahkan segala kehidupan kami dan kami percaya kepada Engkau, maka Engkau akan tolong kami. Dan kami menanti-nantikan pertolongan Engkau Tuhan. Sesuai janji firman-Mu, ketika kami sabar dan mengandalkan Engkau, maka Tuhan akan campur tangan di setiap permasalahan kehidupan yang kami alami. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Engkau mengetahui setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sidang jemaat-Mu semuanya, baik yang tinggal di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mari mampukan kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, di dalam pengharapan kami yang sungguh-sungguh kepada Engkau dan mengandalkan Engkau Tuhan.
supaya kami boleh menjadi umat-umat pemenang di dalam Engkau. Di tengah-tengah permasalahan kehidupan yang kami alami, kami mengandalkan Engkau dan Engkau tolong kami Tuhan. Dan kami bersatu hati berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Hayam Purut dan Tugu. Engkau yang empunya pekerjaan ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan campur tangan, dan Tuhan akan melawat Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi gereja di tempat ini. Engkau mengasihi sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan Engkau rindu supaya kami boleh bersatu, tidak tercerai-berai. Kami boleh menjadi satu kesatuan yang utuh, yang dewasa di dalam Engkau, yang setia kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ketika ada kuasa iblis yang hendak mencerai-beraikan, yang merusak pekerjaan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, kami berdoa untuk seluruh pelayan hamba-hamba-Mu yang membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, Hayam Purut dan Tugu, beserta para majelis dan aktivis dan seluruh jemaat. Biarlah kami boleh memiliki kesatuan hati untuk selalu rindu, selalu berdoa, selalu memohon pertolongan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berseru kepada Engkau, Engkau akan tolong kami dan Engkau tidak akan membiarkan kami di dalam penderitaan dan kesesakan. Berikan damai sejahtera-Mu di dalam hati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, rakyat seluruhnya Tuhan mengalami imbasnya, dan saat ini Tuhan perekonomian terpuruk. Oleh sebab itu mari tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan mampu untuk menolong bangsa ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan bangsa ini. Tuhan tolong jamah semuanya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi beserta para stafnya. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, memampukan beliau Tuhan untuk menanggulangi, untuk mengatur bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang hidup di dalam kemenangan, bangsa yang berjaya, bangsa yang merdeka, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong. Kami serahkan Tuhan bangsa ini di dalam kasih kuasa Engkau. Belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh mendapatkan kesempatan untuk mengenal Engkau, untuk percaya kepada Engkau dan menerima Engkau menjadi juru selamat, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan sudah melawat kami satu persatu, anak-anak-Mu yang sudah berlutut, yang sudah berdoa pada malam hari ini. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa tinggal bersama dengan kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, dan kami boleh termasuk anak-anak Tuhan yang menang, yang bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah doa pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya.